Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian sejawat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala karunia nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, hingga detik ini kita masih bisa menjalankan seluruh ketaatan apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Dan sampai detik ini pula juga kita masih merasakan nikmat yang itu adalah bagian modal ya, modal besar untuk kita jadikan eh, bekal dalam kehidupan kita di dunia dalam mengemban misi-misi yang itu juga sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sudah jelas, visinya kita kehidupan di dunia ini pun juga sudah jelas. Oleh karenanya nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, nikmat materi, nikmat kesehatan, nikmat ilmu itu mudah-mudahan kita bisa mempergunakan secara optimal untuk menyongsong visi dan misi dalam kehidupan kita di dunia. Demi kebahagiaan kehidupan kita di akhirat dan tentu saja tidak meninggalkan kebahagiaan kehidupan kita di dunia. Dan tentu saja sholawat serta salam kita tetap haturkan kepada teladan utama kita bersama, kekasih Allah dan sekaligus kekasih kita, beliau yang telah sangat mengenal kita ya sebelum kita jauh untuk bisa mengenal beliau, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut segenap kepada seluruh keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan topik tentang Fathu Mekah ya. Karena saya kok melihat ada banyak peristiwa-peristiwa yang itu sayang untuk kita lewatkan ya. Meskipun itu berupa cuplikan-cuplikan, tetapi ternyata hikmah yang bisa kita tuai dari peristiwa itu sungguh sangat menarik. Ada sisi-sisi keilmuannya, ada sisi-sisi keemosiannya, ya sisi-sisi spiritualnya itu yaitu tadi sayang untuk dilewatkan. Dan memang tidak semua ya, karena memang seperti yang telah disampaikan di pertemuan selanjutnya bahwa Fathu Mekah ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali ya. Eh, Seluruh ulama itu ketika menuliskan kitab-kitab sirahnya ya, kitab-kitab takhrikhnya itu pasti mencantumkan peristiwa Fatu Mekah itu. Dan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya itu juga saling melengkapi gitu. Jadi begitu banyak, begitu detail, sangat padat sehingga ya itu tadi banyak sekali manfaat yang atau mungkin hikmah yang mungkin bisa kita tuai. Dan ini saya disclaimer dulu ya. Jadi hikmahnya nggak jutaan. Saya di sini hanya mencantumkan eh, kurang lebih 6 sampai 7 ya, 6 sampai 7 peristiwa, nggak sampai sejuta ya, itu hanya metafor aja. Dan tapi tentu saja kalau mau dicuplik atau mungkin didetailkan, insya Allah akan sangat banyak sekali peristiwa peristiwa itu hikmahnya seperti apa. Kurang lebih ada 7. Kita coba akan mengupas sosok Abu Sufyan ibnu Haris. Ini termasuk golongan tokoh Quraisy dan berbeda dengan Abu Sufyan yang kemarin. Abu Sufyan bin Harb. Kalau ini adalah Abu Sufyan bin Al Harith. Siapakah beliau? Siapakah sosok ini? Nanti coba kita kupas. Yang kedua adalah ada sedikit
peristiwa yang tertinggal kemarin ya, yaitu tentang beberapa apa ya peristiwa di Ka'bah ketika Rasulullah itu menjelang atau setelah berpidato, ada apa di situ? Coba singkat sedikit kita singgung. Yang ketiga adalah Abu Quhafah, dan keempat di mana Rasulullah menginap. Ini juga ada pesan yang sangat mendalam lah bagi kita semua para umatnya. Dan ada dua tokoh di sini yang sangat terkenal, sangat populer ya. Yang pertama adalah Wahsy bin Harb. Ini adalah sosok yang dalam tanda kutip ya sangat berdosa besar ya pada saat itu karena waktu masih jahiliyah. Di peristiwa Uhud, Wahsy ini yang membunuh Hamzah dengan tombaknya itu ya. Sedangkan tokoh yang selanjutnya adalah Hindun. Ini juga tokoh yang sangat dendam terhadap salah satunya terhadap Hamzah. Nah, ternyata dua orang ini nanti masuk Islam. Dua orang ini masuk Islam dengan proses yang sungguh sangat luar biasa dan menarik untuk kita bahas. Dan terakhir adalah kita singgung tentang Ansor. Wafa untuk Ansor, apa itu Wafa? Kita coba singgung kembali dan apa perasaan Ansor yang hadir ketika peristiwa Fatu Makkah itu. Ternyata ada. Baik, Bismillah kita mulai. Yakni terkait tentang Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan ibnu Al Harith. Ini berbeda dengan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb itu adalah sosok yang lebih populer ya, yang lebih terkenal, sangat sering dibahas di cerita-cerita intrik antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Karena yang Abu Sufyan bin Harb ini memang tokoh dan pemimpinnya Mekah, terutama sejak peristiwa Badar. Karena Abu Sufyan ini ya yang membawa kafilah dagang itu ya dari Mekah ke Syam, kemudian akan dicegat kaum muslimin tetapi berhasil lolos. Tetapi ketika kembali dari Syam ke Mekah melewati Badar, dicegat kembali dan di situ terjadi cikal bakalnya peristiwa Badar. Nah, ini Abu Sufyan bin Harb ini. Nah, tapi ada satu sosok Abu Sufyan yang lain yang jarang tercatat dalam pembahasan kitab-kitab sejarah atau sirah nabawiyah. Tapi ternyata tokoh ini cukup penting, cukup penting. Ya nggak sebesar Abu Sufyan bin Harb ya, tetapi Abu Sufyan bin Haris ini cukup apa ya, ya bisa dibilang besar gitu ya, permusuhannya terhadap Rasulullah dulu. Dan itu tadi ya sering sekilas aja terbahas. Nah, yang coba kita angkat adalah Abu Sufyan yang kedua ini, ya, yang bin Haris. Meski nggak terlalu panjang ya, tapi kita coba ambil ibrohnya aja. Yakni akan menyinggung aspek sisi emosional dari Rasulullah. Ini menarik. Karena setelah atau menjelang ya, lebih tepatnya menjelang peristiwa Fathu Mekah, itu Abu Sufyan ini menghadap Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Menyatakan masuk Islam. Jadi coba kita agak sedikit mundur peristiwa menjelang masuk Mekah. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum masuk Mekah itu Rasul dan para sahabat kaum muslimin itu singgah dulu atau berhenti lah lebih tepatnya bermalam di tempat yang namanya Mar Az-Zahron. Ini sebuah tempat letaknya ya mendekati Mekah lah, masuk kota Mekah sekitar 20-an kilo, lebih tepatnya 22 kilo ya di sebelah utara Mekah. Nah, apa yang terjadi di Mar Az-Zahron ini di situ Rasulullah melakukan persiapan akhir sebelum masuk ke kota Mekah. Sekaligus ingin memunculkan dalam tanda kutip cywar ya, cywar atau perang ini ya, perang psikis lah. Sengaja memunculkan agar orang-orang Quraisy itu gemeteran, ketakutan sehingga tidak terbayang mereka untuk melawan. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan 10.000 pasukan itu menyuruh seluruh sahabat untuk menyalakan obor. Jadi dibayangkan itu terang sekali ya daerah situ ya. Dan itu banyak memancing tokoh-tokoh Quraisy itu untuk keluar dari Mekah, melihat apa yang terjadi, dan dari situ mereka nanti berkesimpulan untuk, aduh, ini besar sekali kekuatan yang akan menyerang Mekah. Jadi mereka tidak tidak berpikir untuk melawan akhirnya. Dan ini adalah salah satu strategi Rasulullah ya. Jadi di Fathu Mekah ini Rasulullah ingin tidak ada pertumpahan darah lah. Kita menaklukkan Mekah, membuka kota Mekah ini dengan tidak ada darah yang menetes di tanah haram ini.
Dan benar ada kurang lebih 6 tokoh yang tercatat di sini yang itu keluar Mekah, keluar dari kota Mekah melihat apa yang terjadi. Ada Abbas di sini bin Abdul Muthalib yang itu sebenarnya ada yang beranggapan atau banyak yang beranggapan sudah masuk Islam sebenarnya karena posisinya di sini adalah intelnya Rasulullah di kota Mekah selama Rasul di Madinah kan Abbas di Mekah terus. Sebelum Fatu Mekah itu Abbas di Mekah terus, tetapi tidak dikenali ya keislamannya bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian ada Abu Sufyan bin Harb juga keluar, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Dan juga ada Abu Sufyan bin Haris ini juga keluar, keluar kota Mekah untuk melihat apa yang terjadi. Dan ada tokoh-tokoh yang lain ya, ada Abdullah bin Abu Umayyah dari Bani Makhzum ini. Kemudian ada Hakim bin Hizam, kemudian ada Budail bin Warokoh. Nah, ini semuanya tokoh-tokoh. Nah, motifnya apa sih mereka itu untuk keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar kota Mekah? Karena Abu Sufyan bin Harts dan kemudian tokoh-tokoh yang lainnya itu ternyata mengalami apa ya? Pergalauan batin yang teramat sangat lah terkait tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah dari Madinah ini. Mereka itu sedang gelisah-gelisahnya ya. Ada pertarungan ya antara ambisinya, dendamnya, mereka kan masih musyrik ya, bencinya dengan Islam dan nalarnya itu mereka saling bergejolak di dalam hati mereka. Karena mereka beranggapan ya secara logika mereka udah kalah ya, udah nggak bakalan menang melawan Madinah. Secara hati mereka juga nggak nyaman orang-orang tokoh-tokoh ini. Kenapa? Karena mereka nggak nyaman dengan kekufurannya. Ya intinya gelisah lah ya. Gelisah. Kan mereka sebenarnya mengakui kehebatan serta kebaikan Rasulullah ketika di Mekah dulu. Hanya kesombongan dan keangkuhan saja yang menjadikan mereka belum masuk Islam bahkan memusuhi Islam. Apalagi setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya udah habis. Tokoh-tokoh ini nggak bisa berbuat banyak lagi. Artinya ya nggak ada alasan lah untuk terus sombong, congkak, melawan Muhammad lagi. Itu nggak ada alasan sebenarnya. Dan di hati kecil mereka itu mereka akui bahwa Muhammad itu benar sebenarnya. Muhammad itu benar-benar Al-Amin. Jadi ya itu mereka sombong karena menganggap Rasulullah selama sebelum ini ya itu masih lemah, masih belum ada kekuatan apa-apa. Dulu iya dulu, tapi sekarang sudah berubah. Rasulullah dan para sahabat benar-benar bisa menjadi sebuah kekuatan yang itu bisa menginspirasi banyak kabilah, banyak masuk Islam, bergabung dengan Madinah seperti itu. Dan kegelisahan ini ya yang membuat mereka yaitu untuk memantau keluar Mekah bahkan sudah ada beberapa niatan untuk pergi ke Madinah menghadap Rasulullah. Hingga ya ini Abu Sufyan bin Haris ini bertemu dengan Rasulullah. Kita sedikit membuka data ya siapa sebenarnya Abu Sufyan ini. Abu Sufyan bin Al Haris ini termasuk dari golongan keluarganya Rasulullah, termasuk cucunya Abdul Muthalib. Jadi Abu Sufyan bin Al Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Haris ini putra sulungnya Abdul Muthalib. Sedangkan Abu Sufyan ya termasuk cucunya Abdul Muthalib. Jadi sepupuan dengan Rasulullah Abu Sufyan ini. Ibunya itu termasuk keturunan Quraisy juga. Jadi dari Bani Haris bin Fihr. Fihr ini kan Quraisy. Nah, semasa bayi Abu Sufyan bin Haris ini sempat disusui di perkampungan Bani Sa'ad dan oleh Halimah sendiri ya, yang juga menyusui Rasulullah. Tapi meskipun cuma sebentar. Jadi ya sekaligus selain sepupu tapi juga menjadi saudara sepersusuan. Berarti ini istimewa juga di hadapan Rasulullah kan Abu Sufyan ini. Tidak hanya itu, Abu Sufyan ini memiliki banyak kedekatan dengan Rasulullah. Salah satunya juga adalah sebagai teman sebaya. Sudah sepupu, kemudian saudara sepersusuan, teman sebaya juga ya. Dan dari usia itu ya berdekatan dengan Rasulullah. Ya namanya teman sebaya lah ya. Bahkan teman sepermainan sejak kecil. Kedekatannya ini sangat banyak sekali dengan Abu Sufyan. Sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar kan juga sepermainan Rasulullah. Abu Bakar sejak muda lah sampai dewasa itu sahabatan dengan Rasulullah. Tapi beda dengan Abu Sufyan. Ininya karakternya. Tapi sama-sama teman dekat. Mereka teman-teman sepermainan lah. Sehari-harinya tuh bareng mereka.
Nah, ketika Rasulullah itu mulai menjadi nabi, kemudian berdakwah, Abu Sufyan ini mengambil sikap yang agak berbeda. Nggak terbayangkan sebelumnya. Kenapa? Karena Abu Sufyan secara ekstrim itu benar-benar memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah. Ini yang cukup menarik faktanya. Kalau persoalannya nggak menerima Islam kan ya nggak masalah sebenarnya. Oke, nggak masalah ya. Wajar manusia ya. Kan pilihan hidup mau masuk Islam atau masih syirik kan itu pilihan hidup. Sebagaimana teman-teman atau kerabat Rasulullah yang lain kan juga ketika ditawari Islam, ya mereka memilih untuk nggak dulu deh nggak masuk Islam. Tapi mereka juga tidak memusuhi. Kawan sebaya yang lain juga banyak seperti itu. Seperti Hakim bin Hizam itu ada salah satu nama ya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu adalah ini ya sahabat karibnya Rasulullah juga sama seperti Abu Sufyan tidak masuk Islam nanti masuk Islamnya ya setelah Fatuh Mekah ini tapi sepanjang usia dakwah itu mendukung Rasulullah. Bahkan ketika proses pemboikotan di kota Mekah, Hakim bin Hizam ini yang masih musyrik ini menyuplai logistik kepada Rasulullah dan kaum muslimin eh, diam-diam gitu ya ke tempat pemboikotan itu sampai berkali-kali konflik dengan Abu Jahal, Hakim bin Hizam. Itu dekat dengan Rasulullah, sangat dekat. Kalau Abu Bakar ya sama, juga mereka juga teman sepermainan. Nah, tidak masuknya Islamnya Abu Sufyan ini sebenarnya ya nggak masalah, is oke, banyak yang seperti itu. Tapi alasan dia untuk memusuhi dan membenci Rasulullah itu loh yang sulit diterima. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan permusuhan Abu Sufyan ini nggak main-main ya. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan sampai ada ayat Al-Quran yang turun itu menegur Abu Sufyan. Allah ya Karim, luar biasa. Lengkaplah permusuhannya. Abu Sufyan ini dikenal sebagai seorang kesatria, jago perang. Sekaligus juga sebagai penyair, pujangga. Dan kita tahu bahwa penyair atau syair di masa Arab dahulu itu sangat penting sekali. Budayanya adalah budaya syair. Syair itu bisa menjadi alat untuk membangun opini, bisa untuk menjatuhkan lawan dengan syair-syair. Kemudian untuk memuji sesuatu, mengangkat harga diri, mengangkat reputasi. Bahkan unsurnya sudah menyentuh politik syair itu ya. Ya sama seperti sekarang ya. Kalau diibaratkan, dianalogikan syair itu di zaman Rasulullah dulu, kalau sekarang ya media massa ya, media-media mainstream itu juga memiliki posisi yang berpengaruh di masyarakat. Nah, Abu Sufyan ini lengkap permusuhannya kepada Rasulullah. Lengkap. Sebagai orang kaya, dia menyumbang dananya. Sebagai kesatria, ahli perang, dia terjun ke medan perang melawan Rasulullah. Sebagai penyair, dia menyumbangkan puisinya ya, untuk menyerang atau memprovokasi orang-orang Quraisy menyerang Rasulullah. Lengkap sudah. Semua instrumen untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin itu ada. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Alasan apa yang membuat Abu Sufyan ini sampai sejauh itu loh musuhi Rasulullah? Kan dia itu teman dekat, ya enggak? Teman baik. Tahu persis lah, pasti tahu. Rasulullah itu orang baik. Muhammad itu orang baik. Al-Amin. Mereka tahu. Abu Sufyan pun tahu. Allahu Akbar. Jadi disinilah apa ya? Betapa hidayah itu sangat-sangat teramat mahal lah bagi seseorang itu ya. Kalau kita sebagai seorang yang beriman yang ketemu dengan orang seperti Abu Sufyan itu kan juga gregetan. Gregetan ya. Apa? Alasannya musuhnya apa ya? Kalau perlu nih orang-orang kayak gini tuh udah dibinasakan aja lah. Dibinasakan lah. Dibenamkan gitu lah ke dasar bumi gitu. Nggak layak untuk hidup mulia. Kok bisa-bisanya memusuhi Rasulullah? 20 tahun loh konsisten memusuhi Rasulullah. 20 tahun. 13 tahun di Mekah ditambah 7 tahun sampai tahun ke-8 menjelang Fatuh Mekah ini memusuhi Rasulullah. Nggak sebentar itu. Waktu yang sangat lama. Dari keluarga pula. Aduh. Kalau Abu Jahal memusuhi Rasulullah bisa ditangkap oleh logika ya. Ada alasan yang bisa diterima. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Rasulullah itu Bani Hashim. Nah, di masa jahiliyah saja Bani Makhzum sama Bani Hashim ini sudah rival, sudah rival. Apalagi ketika Rasulullah memproklamirkan menjadi nabi, oh tambah benci Abu Jahal. Nggak bisa bersaing di situ. Lah ini Abu Sufyan, saudara sendiri, sepupu, saudara sepersusuan, teman karib.
luar biasa. Nah, menjelang Fathu Mekah, yaitu tadi logika dari dan ini ya logika dan hati Abu Sufyan bin Haris ini mulai terbuka. Yaitu tadi tidak ada alasan lah untuk bertahan dalam sikap untuk memusuhi Islam ini sudah selesai lah sebenarnya. Secara nalar Abu Sufyan juga paham bahwa Madinah itu sudah nggak bisa dibendung. Rentetan kekalahan yang mulai dari Badar, Uhud, Khandaq itu kan sudah menampar Quraisy secara telak lah. Secara emosional juga Abu Sufyan sebenarnya paham ya Rasulullah itu orang baik, Al-Amin. Dia paham itu. Sehingga sampai satu titik ia berkata, sudahlah, ini saatnya aku mengakui semuanya. Saatnya aku ini minta maaf kepada Muhammad. Nggak mungkin dilawan, nggak mungkin. Akhirnya Abu Sufyan bimbang, hatinya ragu dan ya mau menghindar, tapi ya akhirnya dia ini ya membuat keputusan yang itu juga dipengaruhi oleh istrinya. Abu Sufyan berkata kepada keluarganya ya, berkata kepada anak dan istrinya, bersiap-siaplah, kita akan meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena tepat apa tahu lambat Muhammad pasti akan segera tiba. Kita pergi dari Mekah. Ini masih masih ragu ya. Kemudian istrinya berkata, istrinya Abu Sufyan ini, wahai suamiku, ini saatnya engkau membuka mata hati. Oh ini istri yang luar biasa. Padahal masih musyrik ini. Dinasihati sama istrinya. Udahlah, wahai suamiku, bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Bukankah engkau telah melihat? Kau lihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa seluruh kelompok Arab dan Ajam ini ya kelompok non Arab, masih di Jazirah Arab tapi bukan dari keturunan Arab. Itu sudah menjadi pengikut Muhammad semua. Jadi terjemahan bebasnya itu istrinya Abu Sufyan itu bilang gini ke Abu Sufyan, engkau itu cerdas wahai suamiku. Engkau itu orangnya sebenarnya objektif. Kalau kamu mau lari, menghindar, mau lari kemana? Ke Arab yang lain. Sudah tunduk mereka ke Muhammad. Mereka sudah masuk Islam, bergabung dengan Madinah. Mau lari ke non-Arab, nggak ada tempat lagi. Semuanya juga masuk Islam semua. Mau kemana lagi? Menghindar. Itu bukan seorang sikap Abu Sufyan. Wah, ini istri luar biasa. Dan ini ditambah lagi statementnya ya. Sedangkan engkau itu sedang berada di pihak yang memusuhinya. Sekarang ini. Padahal engkau adalah orang yang paling layak, paling pantas sebagai orang yang paling mendukung Muhammad. Ya jelaslah, engkau keluarganya, engkau yang paling dekat. Peluang pasti terbuka untuk menjadi pendukungnya Muhammad. Kalau orang lain saja yang bukan keluarga itu diterima dan dimaafkan, kenapa engkau keluarganya tidak? Oh ini salah satu wanita yang luar biasa ini, istrinya Abu Sufyan. Nah, kemudian Abu Sufyan tersentuh dan berkata kepada pelayannya ya, segera siapkan unta dan kuda. Kita akan menuju Rasulullah. Kita akan menghadap Rasulullah, menghadap kepada Muhammad. Jadi mereka keluar Mekah. Nah, itu tadi yang nyambung ke peristiwa tadi. Setibanya di sekitar Abwa, itu mereka menjumpai kerumunan pasukan yang sangat besar tadi itu. Lah, langsung ciut lah ini Abu Sufyan. Tuh kan benar. Apa Muhammad mau menyerang Mekah. Muhammad mau menghancurkan kita, mau membinasakan kita, mau menghalalkan darahku. Sudah halal darahku ini. Bimbang lagi ini Abu Sufyan. Bimbang lagi. Sudah terbayang udah 20 tahun membenci Muhammad, memusuhi Muhammad. Ini udah ini nggak bisa diampuni kelihatannya aku ini. Tapi ya itu tadi masih bimbang akhirnya eh tetap hatinya oke lah dicoba aja lah. Eh, berusaha untuk menghadap Rasulullah dengan berupa ya penyamaran lah karena tahu kalau berada di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang tahu ini Abu Sufyan bisa terancam ini nyawanya Abu Sufyan akhirnya menyamar dan melanjutkan perjalanan menghadapi atau berjumpa dengan Rasulullah. Pagi itu kami berjalan kaki sepanjang 1 mil menjumpai Rasulullah yang telah tiba di perbatasan Abwa. Nah, ketika menghadap dan akan berhasil menghadap Rasulullah ya,
Sudah berhasil ini sebenarnya ceritanya. Tinggal strateginya gimana ini? Gimana caranya biar Rasulullah itu atau Nabi Muhammad bisa menerimaku, bisa berhadapan dan melihat langsung sehingga aku bisa menyampaikan pendapat. Rasul Muhammad ini menerima aku, memaafkan aku atau tidak. Karena di situ tampak bisa terukur nanti sikapnya Rasulullah gimana. Kan tadi Abu Sufyan menyamar ya. Kemudian Rasulullah pastinya berada dalam rombongan, berada di keliling sahabat-sahabat. Begitu Abu Sufyan mendekat Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah itu langsung memposisikan langsung di hadapan Rasulullah gitu loh. Dengan harapan tadi ya, agar Rasulullah itu bisa segera menyatakan sikapnya terhadap Abu Sufyan gimana. Begitu kelihatan langsung dibuka penyamarannya di hadapan Rasulullah, langsung berhadapan-hadapan nih Abu Sufyan dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung berpaling. Artinya menghadap ke arah yang lain lah, nggak menghadap ke Abu Sufyan. Allah Akbar. Jadi begitulah. Begitu melihat wajah Abu Sufyan di hadapan Rasulullah, itu kayak dicuekin gitu Abu Sufyan. Langsung menghadap ke arah yang lain. Aku geser lagi ya untuk kembali berhadapan-hadapan dengan Muhammad, tapi beliau kembali berpaling. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Berhadapan dengan Muhammad, Rasulullah langsung membuang muka, berpaling. Dihadapkan lagi juga berpaling, membuang muka terhadap Abu Sufyan. Jadi Rasulullah itu bicara juga enggak ngomong. Abu Sufyan ngapain ke sini? Enggak ngomong, enggak berkata sedikit pun Muhammad Rasulullah. Rasulullah hanya diam, terus menghindar dan terus menghindar. Ya Rabb ya Karim. Ini artinya sebuah penolakan. Ini penolakan yang sangat ini dari Rasulullah kepada Abu Sufyan. Ya jelaslah, Rasulullah enggak mau menerima kehadirannya ya. Apalagi bicara. Rasulullah itu manusia. Rasulullah itu manusia. Dan kita di sini harus bisa menimbang sisi-sisi manusiawi dari Rasulullah. Jika bicara Rasulullah itu sempurna, ya kesempurnaan ada di dalam diri Rasul, tapi tetap dalam batas-batas kemanusiaan. Dan itu mengapa Rasulullah bisa kita teladani. Rasulullah itu lapar, ya lapar. Laparnya sangat. Sedih, Rasulullah bisa sedih sampai mengalir deras air matanya. Rasulullah marah, iya jelas Rasulullah pernah marah. Dan kali ini Rasulullah selama 20 tahun gitu ya, diperlakukan oleh Abu Sufyan. Apa nggak sakit hati Rasulullah? Sakit, Pak. Sakit. Justru kalau Rasulullah nggak punya perasaan, ya sulit untuk kita teladani seperti ini. Rasulullah sakit. Sederhananya gini, kamu Abu Sufyan, ya, kamu saudaraku, sepupuku, saudara sesusuan. Kemudian engkau teman kecil ya, teman sebaya, teman karib. Apa alasanmu memperlakukan aku seperti itu? Apa alasanmu benci? Kan begitu. Wajar. Rasulullah sakit wajar. Saya lagi sakit itu hatinya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain? Diam, nggak berani. Mana ada yang berani gitu. Sahabat-sahabat diam. Secara syariat perlu diketahui, kalau Rasulullah berjumpa dengan seseorang yang itu memusuhi Rasulullah dengan kejam ya, contohnya Abu Sufyan kayak gini, dan Rasulullah itu menunjukkan ketidakterimaan, jadi intinya tidak dimaafkan, nggak diterima gitulah, orang itu halal dibunuh, halal. Jadi ada sahabat gitu yang coba untuk menusuk Abu Sufyan saat itu juga ya Rasulullah tidak menyalahkan sahabat itu. Ini musuh Islam itu. Dan tentu saja batinnya Abu Sufyan juga muncul. Udah pasti aku akan dibunuh ini oleh oleh Muhammad, oleh orang kaum muslimin dan aku akan dibunuh sebelum aku dapat bicara dengannya. Gagal di sini Abu Sufyan. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Di sini ada peran dahsyat ya dari salah satu ibunda kita ya, istri Rasulullah yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah tahu peristiwa ini, kejadian ini. Kemudian Ummu Salamah mencoba untuk apa ya, menurunkan emosi dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka itu Abu Sufyan itu ya sepupumu, anak bibimu sekaligus iparmu juga. Ini juga ada ini ya tokoh yang lain juga sebenarnya bersama Abu Sufyan. Ya dibilang ini Ummu Salamah ke Rasulullah. Rasulullah itu saudaramu, saudaramu.
Apa kata Rasulullah? Eh, Maksudnya Ummu Salamah di sini meyakinkan Rasulullah, jangan biarkan ya orang-orang terdekatmu itu menjadi celaka, menjadi binasa. Itu orang terdekatmu sendiri, keluargamu sendiri. Tetapi ternyata Rasul tidak bergeming, masih aku nggak peduli. Sepupuku itu ya, selama ini tidak pernah berhenti menghinaku. Mereka semua yang mengatakan ini dan itu di Mekah. Bisa tergambar emosinya Rasulullah di situ. Dan Ummu Salamah berkata lagi, ya Rasulullah, bukankah banyak orang lain itu juga memusuhimu. Kemudian ada ayat Al-Quran yang itu juga mengecam atas tindakan musuhmu itu, orang lain itu. Tapi mereka itu juga bukan orang dekatmu, bukan saudaramu. Tetapi engkau justru memaafkan mereka. Waduh, diangkat logikanya oleh Ummu Salamah. Pintar Ummu Salamah ini. Nah, mendengar kabar tentang pernyataan Rasulullah tersebut, jadi eh, apa ya, Abu Sufyan ini tahu bahwa Rasulullah juga masih mencampakkan dirinya, kemudian berkata seperti ini kepada ini ya, kepada yang lainnya. Demi Allah, aku harus berbicara kepada Muhammad ya. Jika tidak, aku akan pergi bersama anakku menjelajah setiap pelosok bumi sampai mati kehausan, sampai mati kelaparan. Jadi artinya apa ya? Arti hidup itu nggak ada artinya lagi, nggak berharga lagi lah aku. Sampai nggak diterima oleh Muhammad, aku akan pergi. Ya, ya dalam tanda kutip bunuh diri lah gitu artinya. Terserah mau kemana sampai mati aku pergi. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib juga menemui Abu Sufyan, memberikan saran. Ini Ali paham benar Rasulullah ini, paham benar karakter Rasulullah. Ali ini juga sepupunya Abu Sufyan kan? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, sedangkan Abu Sufyan kan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Jadi saudaraan ini memberi saran Ali kepada Abu Sufyan. Menemui Abu Sufyan, memberi saran, nanti sebisa mungkin ketika menemui Rasulullah dan langsung berhadapan dengan beliau, katakan saja kepada beliau sebagaimana perkataannya saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika mereka meminta maaf. Aku yakin Rasulullah tidak akan rela dengan perkataan atau sikap orang lain yang lebih baik darinya. Jadi Nabi Yusuf aja itu jadi diangkat Al-Quran gitu ya. Ali tahu bahwa titik sentuhnya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau bisa pakai ayat Al-Quran menghadap Rasulullah. Diajari Ali ini Abu Sufyan. Satu. Yang kedua adalah Rasulullah itu nggak mungkin pingin lebih buruk atau lebih lebih rendah dibandingkan Nabi Yusuf. Nggak mungkin. Nabi Yusuf bisa seperti itu mau memaafkan, pastinya Rasulullah mau memaafkan juga. Coba kamu berhadapan dengan Rasulullah, angkatlah ayat ini. Nah, kalimat pernyataan saudara-saudara Yusuf ini kan seperti ini. Mengakui kesalahannya Nabi Yusuf. Kemudian apa ya? Minta maaf kepada Nabi Yusuf. Nah, begitu Abu Sufyan berhadapan lagi dengan Rasulullah, berhadapan, bertatapan muka gitu, langsung Abu Sufyan mengatakan apa yang ada di surat Yusuf ayat 91 ini. Tallahi laqad asarakallah alaina. Tallahi laqad asarakallahu alaina wa inna kunna la khati'in. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu di atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Jadi Muhammad, aku mengaku salah. Dulu aku sombong, aku angkuh, memandangmu lemah dan seterusnya bla 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 gitu ya. Tapi kali ini Allah melebihkanmu dibandingkan dengan yang lain. Aku mengakui kesalahanku, aku minta maaf. Nah, begitu Rasulullah mendengar Abu Sufyan membaca ayat ini ya, surat Yusuf ayat 91, langsung Rasulullah menjawab, La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada kesalahan dan cecaan lagi terhadapmu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan dialah maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bahasanya kayak gini. Saudaraku, hari ini juga di saat aku bisa membalasmu, masa lalu ya masa lalu.
aku tidak akan menyalahkanmu, mencelakaimu enggak. Aku enggak akan. Semoga Allah mengampunimu sekaligus membimbingmu ya. Dan bagi Allah itu mudah karena Allah itu adalah yang paling penyayang. Bayangkan, dimaafkan hanya gara-gara membaca ayat ini. Permusuhan yang selama 20 tahun itu ya, itu jelas membekas di hati Rasulullah. Tetapi di hari itu Rasulullah benar-benar menghapusnya, sehapus-hapusnya. La tasriba alaikumul yaum. Kayak nggak membekas gitu ya. Luka-lukanya Rasulullah. Masya Allah. Dan Abu Sufyan langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka berpelukan. Dan terakhir, Abu Sufyan menggubah puisi. Ya penyair lah ya, penyair. Membuat syair yang indah gitu ya, memuji Rasulullah, memuji Islam dan seterusnya. Panjang ya, saya tidak catatkan di sini. Banyak sekali ya syair-syair yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Itu kisah pertama ya, tentang Abu Sufyan. Jadi hikmahnya ya bagaimanapun juga Rasulullah dengan sisi-sisi kemanusiaannya pasti mengalami yang rasanya sakit, sedih itu pasti. Tetapi ya itu tadi, karena ada Al-Quran yang itu diangkat dan menjadi sebuah inspirasi kebaikan buat Rasulullah dan kita semua, itu bisa menjadikan alasan untuk bisa memaafkan orang lain atau Abu Sufyan di sini dalam kasusnya. Oke, selanjutnya adalah ini baru dua peristiwa ini. Peristiwa di Ka'bah. Apa yang terjadi di Ka'bah? Eh, ini melanjutkan yang kemarin ya. Melanjutkan kemarin ada satu dua peristiwa yang cukup menarik. Coba kita bahas. Yakni setelah Rasulullah tawaf, kan kemarin tawaf sambil menghancurkan berhala-berhala itu ya. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh Rasulullah setelah itu adalah masuk ke dalam Ka'bah. Jadi, anu ya, interiornya ya. Yang eksterior kemarin sudah dihancurin satu persatu berhalanya sampai ada 300 berapa ya? 360 berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian Utsman bin Tolhah dari keluarga Bani Abduddar yang menjadi penanggung jawab urusan Ka'bah, ini sahabat ya, itu meminta kunci karena kunci Ka'bah itu dipegang oleh kabilah Bani Abdiddar. Itu yang ditugaskan oleh Quraisy memegang kunci dan kuncinya dibawa oleh ibunya. Nah, awalnya ibunya ini menolak, masih musyrik soalnya, tapi secara singkat cerita bisa menyerahkannya kepada anaknya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah dan masuklah Rasulullah ke dalam Ka'bah. Nah, kita tahu di sini bahwa Ka'bah itu ada pintunya, jelas lah kita tahu Ka'bah ada pintunya. Dan pintunya itu tidak rata dengan tanah, agak lebih tinggi pintu Ka'bah. Ya, teman-teman paham lah ya, yang sudah umroh, sudah haji, kalau lihat pintu Ka'bah kan udah enggak ya karena tinggi. Atau lihat di foto-foto gitu ya, pintu Ka'bah itu tinggi. Itu ada ceritanya, ada kisahnya, ada latar belakangnya mengapa pintu Ka'bah itu tinggi. Karena itu desainnya dari Quraisy lah, desain dari Quraisy. Eh, dan untuk mengetahui latar belakang itu sebenarnya kita kembali lagi nanti materinya atau pembahasannya terkait tentang pemugaran Ka'bah. Pemugaran Ka'bah di tahun atau 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Itu karena Ka'bah harus dipugar karena sudah tua sejak zaman Nabi Ibrahim itu belum diapa-apakan. Sudah sangat tua, kemudian waktu itu juga ada banjir, banyak yang rusak. Akhirnya dipugar, direnov, diruntuhkan, kemudian dibangun lagi dengan bangunan baru di atas pondasi, diberi atap. Karena dulu sebelumnya nggak ada atapnya. Dan kemudian pintunya ditinggikan. Pintunya ditinggikan. Kenapa? Karena ini terkait tentang kehormatan Quraisy. Yang masuk Ka'bah itu nggak boleh sembarangan orang. Harus orang-orang terhormat. Orang-orang Quraisy lah. Salah satunya yang paling terhormat di situ. Nah, dengan desain seperti itu, ya otomatis nggak sembarang orang bisa masuk seperti itu. Yang diizinkan adalah orang-orang tertentu saja oleh Quraisy. Nggak gratis lah ya. Mereka yang anggap mulia, yang mereka anggap derajatnya tinggi itu boleh masuk. Itu anggapan mereka ya. Bukan anggapan Allah. Karena yang masuk Ka'bah itu bukan berarti orang tersebut mulia, istimewa, enggak. Di mata Allah ya sama saja, sama saja. Bukan serta-merta orang itu lebih tinggi derajatnya karena bisa masuk Ka'bah, enggak. Sejarahnya memang seperti itu. Nah, seperti di peristiwa ini juga. Rasulullah itu
Kan sudah masuk Ka'bah, mau siap-siap masuk Ka'bah, berhenti. Kenapa berhenti? Ya, masalahnya adalah di dalam Ka'bah itu isinya, ya Allah ya Rabbi, ternyata seperti di luar juga banyak berhala, banyak patung. Bagian dalam Ka'bah itu berisi patung-patung berhala. Ada yang paling besar juga namanya Hubal ya. Itu berhala atau tuhannya Quraisy yang paling mulia itu namanya Hubal ada di dalam Ka'bah. Selain ada patung-patung berhala sesembahan juga ada lukisan. Lukisan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sedang memegang alat untuk mengunduh nasib. Ini sembarangan ya orang-orang Quraisy ini luar biasa, kaum musyrik itu. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail lagi ngundi nasib. Ada lukisannya. Tambah lagi ada lukisannya Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Maryam. Nah, Rasulullah kemudian memerintahkan agar semuanya dikeluarkan dan lukisannya juga dihapus, dibersihkan. Barulah Rasulullah masuk. Sebelum masuk, Rasulullah berkata, celakalah mereka kaum Quraisy. Mereka tahu bahwa Ibrahim dan Ismail tidak pernah mengundi nasib dengan alat itu. Enggak pernah. Ini hanya karangan-karangan mereka saja. Kemudian Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Bilal dan Usama bin Zaid. Ini yang kemarin, lanjutannya. Kan mereka goncengan ya Rasulullah dengan Usama dan Bilal. Ternyata juga diajak masuk Ka'bah. Diajak masuk Ka'bah. Peristiwa ini ditonton kan oleh ribuan orang Quraisy itu. Kalau kita ngelihat ya sebenarnya nggak masalah kan ya. Bilal, Usama itu masuk Ka'bah ya nggak masalah. Tetapi tidak dengan orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy yang sedang melihat. Mereka langsung apa ya? eh, Langsung bergemuruh gitu hatinya ya. Dua orang yang menurut masyarakat Quraisy ini memiliki strata sosial yang paling rendah, bekas budak, kulitnya hitam, ternyata bisa masuk Ka'bah yang begitu terhormat dan keramat itu ya. Itu tokoh-tokoh langsung, aduh nggak kebayang tuh perasaannya itu ya. Ini pemandangan yang paling menyakitkan yang pernah mereka lihat selama hidup mereka mungkin ya dari kacamata jahiliyah. Bengong mereka semuanya. Ini luar biasa ini. Rasulullah mencoba untuk memberikan pelajaran kepada mereka semua tidak dengan kata-kata, gitu. Tapi dengan satu aktivitas saja apa? Ngajak masuk Usama sama Bilal ke dalam Ka'bah. Seakan Rasulullah bilang ya, kalian yang di bawah itu ya, tokoh-tokoh Quraisy ya, itu tidak lebih mulia dari dua orang ini yang kuajak ke dalam. Iya, mereka bekas budak. Kalian berdarah biru gitu ya, bangsawan. Iya, mereka kulitnya hitam. Bilal, Usama kulitnya hitam dari Habasyah semua. Kalian putih. Tapi di mata aku, di mata Allah ya, dua orang ini teramat dan istimewa. Karena mereka masuk Islam, mereka memiliki iman, mereka bertakwa, dan mereka memiliki jasa-jasa yang itu belum tentu kalian bisa imbangi gitu ya. Inna akramakum innallahi atqakum. Dan karena iman dan takwa mereka menjadi mulia. Luar biasa. Itu pelajaran pemandangan yang wah menyayat hati mereka lah. Nah, selama berada di dalam Ka'bah itu pintu Ka'bah ditutup. Jadi nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa lama terdengar suara, ternyata Rasulullah bertakbir di dalam. Dan setelah tahu, ya tentu saja nanti ada yang meriwayatkan cerita lah. Bilal sama Usama kan di dalam kan pasti cerita. Rasulullah itu bertakbir di setiap sudut-sudut Ka'bah, dalam Ka'bah. Nah, eh, ada kisah juga sebelumnya bahwa ketika Rasulullah sudah masuk, kemudian membuka pintu Ka'bah, kemudian keluar, itu ada sosok pemuda yang masuk namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar yang saat itu usianya 18 tahun lah ya. Itu masuk Ka'bah, kemudian di dalam Ka'bah langsung tanya kepada Bilal, ngapain tadi Rasulullah? Tadi Rasulullah ngapain di dalam? Dan Bilal sama Usama cerita ya Rasulullah sholat, sholat sunnah lah ya, sholat sunnah. Kemudian langsung Abdullah bin Umar ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam, langsung sholat, sholat sunnah, nggak boleh sholat wajib di dalam Ka'bah. Kalau sholat wajib harus menghadap Ka'bah. Makanya kalau sholat wajib itu kan nggak boleh di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu sebenarnya adalah di dalam Ka'bah. Bangunan dalam Ka'bah. Yang tidak terbangun ketika renovasi Quraisy dulu itu ya. Karena dananya kurang,
Ketika pemugaran Ka'bah, ya bagian hijri Ismail itu nggak terbangun. Jadi biasa seperti sekarang ini posisinya. Jadi ketika kita ke dalam hijri Ismail itu sebenarnya kita berada di dalam Ka'bah. Sholat sunnah di dalam hijri Ismail boleh, boleh. Karena Rasulullah sholat di dalam Ka'bah juga. Tetapi ketika sholat wajib nggak boleh di dalam hijri Ismail. Harus keluar, harus menghadap ke Ka'bah. Oke, itu sekelumit cerita ya. Dan azan pun berkumandang di Masjidil Haram. Rasulullah SAW waktu itu kalau nggak salah waktu zuhur, Rasulullah menyuruh Bilal itu naik ke atas Ka'bah. Waduh, masuk Ka'bah aja sudah orang-orang Quraisy ini udah gregetan gitu ya ngeliatin Bilal sama-sama. Ini Rasulullah nyuruh Bilal naik ke atas Ka'bah. Suruh adzan di situ. Suruh adzan itu. Dan tokoh Quraisy yang ngeliatin ini kan ya. Ngeliatin ini semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, akhirnya ya itu. Adzan mulai berkumandang di Masjidil Haram. Nah, Quraisy yang dari tadi gregetan langsung mulai komentar. Mulai mulai berkomentar mereka. Contohnya di sini. Hakam bin Abu Al-Ash. Ini tokoh Quraisy. Demi Allah, ini penodaan besar. Budak dari Bani Jum'ah, maksudnya Bilal ya. Itu berteriak-teriak di atas Ka'bah. Ini gimana ini? Ada lagi tokoh yang lain ya. Kalau nggak namanya Attab bin Khalid. Itu bilang kayak gini. Aduh celaka ini. Celaka. Kalau sampai ayahku ngelihat ya. Jadi dia memuji gini. Untung ayahnya udah meninggal ya. Tokoh ini ayahnya udah meninggal. Bilang gini. Untung ayahku meninggal. Untung ayahku sudah wafat. Kalau nggak kebayang melihat pemandangan seperti ini gitu. Pasti akan membuat ayahku murka dan seterusnya. Ada yang juga berkata, demi Allah, jika memang Muhammad benar, maka aku berjanji aku akan mengikutinya. Tapi jika Allah nggak merestui, pasti Allah akan membinasakan itu semua. Ya ini pemandangan yang nggak biasa itu, sangat-sangat tidak dibayangkan oleh orang Quraisy. Ada bekas budak masuk Ka'bah, naik ke atas Ka'bah juga adzan di situ. Dan terakhir Abu Sufyan berkomentar, aku tidak akan mengatakan apapun. Nah, Abu Sufyan yang bin Harb ini ya, itu sudah tahu kan, sudah masuk Islam sebelumnya. Aku tidak akan mengatakan apapun, karena jika aku berkata sesuatu ya, maka setiap butir kerikil ini akan melaporkan diriku ini kepada Muhammad. Sudah tahu Rasulullah. Rasulullah itu Rasulullah sudah tahu Abu Sufyan. Jadi dia main aman aja gitu. Kemudian Rasulullah mendekati mereka. Sebentar. Kemudian berkata, aku telah mengetahui semua yang kalian katakan tadi. Wah, komentar-komentar tokoh Quraisy tadi sudah tahu. Karena dikasih tahu Jibril ya jelas. Beliau pun menyebutkan ya kamu berkata ini, kamu berkata ini, kamu berkata ini, gini gini gini. Aku tahu semuanya. Kemudian salah satu dari mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Tidak seorang pun di antara kami yang mengabarkan keluar apa yang tadi kami katakan. Akhirnya mereka percaya. Nggak mungkin. Mereka berkatakan pelan. Nggak mungkin didengar oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu. Berarti itu menandakan bahwa Rasulullah benar-benar nabi yang pasti diberikan wahyu oleh malaikat. Itu beberapa peristiwa di Ka'bah yang itu menyayat hati orang-orang Quraisy yang tentu saja akan mengobrak-abrik nilai-nilai kejahilian mereka. Selanjutnya adalah kisah dari Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah ini? Abu Quhafah ini adalah ayahnya Abu Bakar. Ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah. Sudah sangat tua sekali, sudah buta gitu ya. Sudah tidak bisa melihat dan pada saat itu masih musyrik. Dan perlu diketahui Abu Bakar ini satu keluarga sudah masuk Islam semua, kecuali ayahnya ini, Abu Quhafah. Nah, ketika Rasulullah masuk Mekah, Abu Bakar otomatis juga masuk Mekah. Itu Abu Bakar langsung ke rumah ayahnya ini dan membawa ayahnya ini langsung menghadapi Rasulullah untuk ini bersyahadat, mengajak ayahnya, udah sekarang saatnya untuk masuk Islam gitulah sederhana ya. Nah, melihat Abu Quhafa ini datang digandeng oleh Abu Bakar, Rasulullah langsung berkata, wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak biarkan orang tuamu saja tetap di rumah, biar aku yang menemuinya di sana. Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, ayahku lebih pantas menemuimu.
Masya Allah, ini luar biasa. Ini adabnya seorang sahabat kepada Rasulullah dan adabnya Rasulullah kepada Abu Bakar. Sosok yang paling mulia ya. Apa yang paling-paling berharga salah satunya di mata Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggandeng ayahnya datang itu ada rasa apa gimana ya di diri Rasulullah itu ya. Udah, biar aku aja yang ke rumah ayahmu. Biarkan ayahmu bersahada di rumahnya, biar aku yang datang. Karena kita tahu bahwa jasanya Abu Bakar di bersama Rasulullah itu sangat besar sekali. Jasanya, kebaikannya terhadap Rasulullah itu sangat-sangat tidak ternilai lah Abu Bakar. Sehingga sosok sangat dihormati juga ini Abu Bakar itu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengusap dadanya Abu Quhafa lalu berkata, Aslim taslam, masuklah Islam, kau akan selamat. Kemudian Abu Quhafa menerima, bersyahadat dan seketika masuk Islam. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar sebagai bentuk ini ya, memuliakan keluarga Abu Bakar, menyarankan Abu Bakar untuk merapikan rambutnya, menyemir rambutnya, dan seterusnya, dan merawatnya dengan baik lah, intinya kayak gitu. Luar biasa ini. Jadi, eh, apa namanya? Mohon maaf, slide-nya yang sebelumnya ini ya. Jadi, bentuk penghormatan Rasulullah terhadap Abu Bakar itu salah satunya seperti ini. Terhadap ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. Nah, di Mekah, di mana Rasulullah menginap? Di mana Rasulullah menginap? Menjelang masuk Mekah, ada sebuah dialog antara Usama bin Zaid tadi ya dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, nanti di Mekah kita tinggal di mana? Besok kita akan tinggal di mana? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah akil menyisakan tempat tinggal untuk kita? Ini retoris ya. Artinya, emang akil ninggalin rumah buat kita? Emang ada rumahnya gitu lah, sederhananya. Maksudnya apa ya? Akil ini adalah anaknya Abu Thalib yang diserahi materi serta ya intinya ini ya, aset-asetnya Abu Thalib, keluarga Abu Thalib itu yang megang Akil. Yang ngurusi hartanya Abu Thalib ini yang megang adalah Akil. Dan otomatis Akil yang itu juga masih musyrik itu membagi-bagikannya ke yang lain ketika sudah Rasulullah hijrah. Jadi Rasulullah nggak berhak berhak mengambil kembali harta yang sudah dibagi-bagikan itu. Nah, terus kan Rasulullah punya rumah di Mekah, rumahnya Khadijah yang dulu waktu itu masih ditinggali oleh Rasulullah beserta dengan keluarganya. Iya, saat Rasulullah hijrah, semua aset kekayaan yang ada di Mekah milik muslimin, nggak hanya Rasulullah saja ya, itu sudah disita oleh orang-orang musyrik. Sudah diambil alih, dirampas. Jadi Rasulullah dan seluruh sahabat muhajirin itu sudah nggak punya apa-apa di Mekah. Jadi, dan mereka, Rasulullah dan kaum muslimin muhajirin itu tidak menuntut hak, tolong kembalikan hartaku dulu, nggak. Ini terkait tentang kemuliaan hijrah. Karena mereka sudah bertekad hijrah dulu, sudah bertekad meninggalkan apa ya, kampung halaman untuk hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah pun juga sudah menguji yang sudah meninggalkan rumahnya di Mekah kelak akan diganti rumahnya di surga kayak gitu. Jadi muhajirin sudah nggak punya rumah lagi sebenarnya di Mekah, nggak punya harta sama sekali. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah sudah nggak punya rumah. Makanya Rasulullah di sini memutuskan untuk tinggal di dalam tenda yang didirikan oleh para sahabat waktu itu di daerah Qaif di Bani Kinanah. Tempat apa ini? Ternyata ini adalah tempat beliau dan pendukungnya dulu ketika sedang diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang Quraisy ketika di Mekah dulu. Nah, Rasulullah menetap di situ kurang lebih sekitar 19 sampai 20 hari. Cukup lama di Mekah Rasulullah sampai nanti ada peristiwa selanjutnya. Nah, ada yang beranggapan seperti ini. Kan Rasulullah punya saudara di sana, punya sahabat, punya kerabat. Kan bisa numpang di rumah saudara mereka. Di saudara Rasulullah. Rasulullah bisa menumpang di mereka. Iya, bisa. Tapi kita harus paham di sini situasinya. Rasulullah itu membawa 10.000 pasukan. Itu mau dikemanain? Kalau Rasulullah numpang gitu ya, otomatis yang lainnya juga ya, ada yang numpang juga kan ya. Tapi numpang di mana yang mau menumpang sebanyak itu? Jadi Rasulullah memutuskan untuk berada bersama dengan sahabatnya, berkemah bersama sahabatnya di tengah-tengah sahabatnya. Jadi Rasulullah itu selalu dan selalu ya berada di tengah-tengah persoalan sulit
yang dialami oleh umatnya. Ini kaidah kepemimpinan lagi. Jadi pemimpin itu harus pernah merasakan situasi tersulit rakyatnya itu harus. Sehingga bisa menelurkan solusi-solusi yang ada gitu. Bagaimana mungkin pemimpin itu jauh dari yang apa yang dirasakan oleh masyarakatnya itu akan sulit untuk memberikan solusi untuk ini ya umat lah keumatan. Dan Rasulullah berada di titik itu gitu. Jadi Rasulullah ikut bertenda kemah meskipun masih punya banyak saudara di Mekah. Dan selanjutnya kisah Wahsy bin Harb. Ini juga ada terkait aspek emosionalnya Rasulullah. Wahsy bin Harb ini adalah budak statusnya, budak yang apa ya? Banyak yang mengira Wahsy ini ada kaitannya dengan Hindun dan akhirnya banyak yang mengira Wahsy ini budaknya Hindun. Ternyata bukan. Iya, Wahsy termasuk orang yang membunuh Hamzah dan nanti pun juga Hindun juga ikut andil dalam tewasnya Hamzah ini, ya, syahidnya Hamzah. Tapi ternyata Wahsy bin Harb ini atau ya namanya asli adalah Abu Dasmah adalah seorang budak kelahiran Mekah berdarah Habasyah milik Jubair bin Mut'im bin Adi. Ada yang mengatakan juga bukan miliknya Jubair tapi miliknya putrinya Al Haris bin Amir bin Naufal. Jadi budaknya dua tokoh ini. Ada yang bilang budaknya jauh Jubair, ada yang bilang di riwayat lain ini bukan budaknya Jubair, tapi budaknya milik Putri Al-Haris. Nah, Wahsy ini tidak ikut perang Badar, nggak ikut. Karena itu, ketika Wahsy itu ikut Uhud, itu sebenarnya nggak ada motif dendam, motif pribadi nggak ada. Keikut sertaannya di Uhud itu ada alasan tertentu. Apa? Ada imbalan ketika Wahsy itu berhasil membunuh satu dari tiga orang, yaitu Rasulullah atau Hamzah atau Ali, itu status budak dari Wahsy akan dibebaskan oleh yaitu majikannya, putrinya Al Haris bin Amir. Karena Haris bin Amir ini adalah sosok yang tewas di Badar. Jadi putrinya ini dendam juga ini sama kaum muslimin, sama Rasulullah. Akhirnya membuat tantangan kepada Wahsy. Kalau berhasil membunuh Muhammad, membunuh Hamzah atau Ali, kau bebaskan. Nah, di Uhud, Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Kenapa yang berhasil dibunuh adalah Hamzah? Karena untuk membunuh Rasulullah sulit. Karena Rasulullah pastinya akan dijaga banyak orang ya, banyak sahabat berada di sekeliling Rasulullah, melindungi dan seterusnya. Tentunya sulit. Ali juga sulit. Karena Ali ini jago perang, jago bertarung. Seakan-akan Ali itu memiliki suatu keawasan yang sangat luar biasa. Meskipun dia berhadapan ke sana ya, ke depan ya. Ali itu tahu ada ancaman dari kanan, dari kiri, dari belakang itu tahu Ali. Jadi aware ya, aware sekali terhadap situasi sekitar. Jadi sulit juga untuk menghabisi Ali. Akhirnya Wahsy mengincar Hamzah. Singkat cerita, dengan tombaknya itu dilempar men, apa ya, menembus dadanya Hamzah dan seketika itu pula Wahsy membunuh Hamzah. Nah, ketika Hamzah sudah roboh, di situ ada Hindun. Di sinilah ada interaksi Wahsy dengan Hindun. Wahsy ngabari Hindun. Wah Hindun. Wahsy tahu Hindun ini juga memiliki dendam kesumat kepada Hamzah. Dia bilang kepada Hindun, aku telah membunuh Hamzah. Wah, Hindun seneng dong, seneng banget. Benar, oke. Ini ku beri hadiah. Beberapa keping dinar kepada Wahsy. Nah, setelah membunuh Hamzah, ya sudah. Wahsy meninggalkan Uhud. Udah selesai tugasnya. Nggak ngurus nih Quraisy mau kalah mau menang, terserah. Masa bodoh. Yang penting tugasku selesai, aku telah merdeka, aku dapat hadiah, dan seterusnya. Jadi aku membunuh Hamzah itu adalah semata-mata untuk menebus kemerdekaanku. Nah, eh, pada peristiwa Fatuh Mekah, Wahsy ini menjadi salah satu yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah, menjadi buronan. Kemudian Wahsy lari, melarikan diri, keluar Mekah menuju Taif. Tinggal di sana beberapa saat, cukup lama, sampai nanti warga Taif ini menyerah. Jadi nanti ada peristiwa Taif juga, Rasulullah menyerang Taif, mengepung Taif.
kemudian warga Taif ini menyerah. Nah, Wahsy ini termasuk delegasi yang bersama rombongan dari Taif itu menghadap Rasulullah ke Madinah untuk menyatakan keislaman, menyatakan keislaman. Jadi ketika Taif sudah masuk Islam, beberapa rombongan-rombongan banyak menuju Madinah untuk menyatakan syahadat, menyatakan Islam, termasuk di sini adalah Wahsy. Pergilah Wahsy itu ke Madinah dan menyatakan keislamannya bersama rombongan itu. Nah, begitu berdiri di hadapan Rasulullah, Wahsy itu langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, Rasulullah langsung menyadari, wah ini Wahsy. Wahsy datang sudah bersyahadat. Kemudian Rasulullah bertanya, engkau Wahsy? Kemudian Wahsy menjawab, iya benar Rasulullah, aku Wahsy. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Kemudian Rasulullah berkata, duduklah wahai Wahsy, ceritakanlah padaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Ini perasaannya Rasulullah gimana, perasaannya Wahsy juga gimana gitu ya. Duduklah, ayo duduk, ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Kan itu masa lalu gitu ya. Kita beranggapan kan itu masa lalu. Bukankah itu masa lalu yang pahit bagi Rasulullah? Iya, tentu pahit. Bukankah itu membuat Rasulullah sedih? Iya, Rasulullah sedih. Menyinggung Hamzah, melihat Wahsy itu Rasulullah sedih. Tapi di awal ini ya ketika berhadapan dengan Wahsy, ada satu anggapan bahwa yang pertama Rasulullah ingin mengenang orang yang paling ia cintai, yang paling ia muliakan, yaitu Hamzah ya, yang paling dekat dengan Rasulullah pada saat itu. Ini menunjukkan betapa besarnya orang yang sangat dikandang oleh Rasulullah. Rasulullah ingin mengenang kembali lah. Meskipun itu pahit, meskipun itu apa namanya? Sakit. Itu pertama. Yang kedua adalah ini ingin menjadi pelajaran buat ya, Rasulullah ingin mengajarkan ya kepada para sahabat yang ada di situ, kaum muslimin yang ada di situ, seakan bilang seperti ini. Kalian tahu, ini loh orang yang membunuh orang yang paling aku cintai, Wahsy, dengan sekejam itu. Tapi lihat, begitu dia bersyahadat, menyatakan keimanannya, aku maafkan. Aku maafkan. Jadi syahadat itu bisa menutup masa lalu yang kelam seseorang. Oh ya, orang punya masa lalu yang gelap, ya. Mungkin punya, mungkin banyak, mungkin kelam, ya banyak. Tetapi ya seseorang berhak mendapatkan masa depan yang cerah kan. Dan titik baliknya di sini adalah syahadat. Hijrahnya di sini adalah iman. Itu disaksikan semua orang, disaksikan. Jadi pelajaran mahal. Harga sebuah akidah itu sangat besar. Rasulullah betapa sakitnya itu ya. Tapi karena iman, Rasulullah masih memaafkan. Tetapi ya itu, di sini ada batasnya. Ada satu hal yang menarik di sini. Rasulullah melanjutkan. Ketika Wahsy sudah cerita gitu ya, menutup ceritanya, Rasulullah berkata kepada Wahsy, Wahsy, pergilah. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku. Allah ya Akbar. Allah ya Karim. Ini bukan benci ya. Ini bukan benci. Rasulullah tidak sama sekali benci kepada Wahsy. Setelah Wahsy masuk Islam, sudah dimaafkan kan? Tapi ya itu tadi, ini sisi-sisi manusiawi dari Rasulullah. Ketika menatap wajah Wahsy, gitu ya, tentu saja tadi ya, nggak akan mengenang ya memori-memori kepada Hamzah. Rasulullah nggak bisa itu. Ternyata Rasulullah nggak bisa. Kemudian Rasulullah menuturkan, Wahsy menuturkan, sejak saat itu setiap kali aku melihat Rasulullah dari kejauhan gitu ya, aku segera menyingkir agar aku tidak langsung terlihat oleh beliau. Ini di sini tahu diri Wahsy, tahu diri. Dimaafkan aja itu sudah luar biasa bagi Wahsy. Tapi bagaimanapun juga ini menyakitkan juga bagi Wahsy. Setelah masuk Islam, lihat siapa orang Islam atau sahabat yang nggak jatuh cinta pada Rasulullah ketika sudah masuk Islam. Nggak rindu untuk dekat dengan Rasulullah. Siapa? Nggak ada. Dan Wahsy pun juga nggak bisa seperti ini. Wahsy nggak bisa. Wahsy harus menjaga jarak gitu. Ketika Rasulullah memandang segala titik yang itu arah fokusnya Wahsy gitu, Wahsy menghindar. Itu kan juga nggak nyaman. Ya Allah gitu ya. Nah, jangan pernah engkau hadapkan wajahmu di hadapanku.
Jangan pernah kau tunjukkan wajahmu di hadapanku, wahai Wahsy. Dan di sini Wahsy bertekad ya, aku harus menebus kesalahanku ini. Aku harus menebus. Yang membuat Rasulullah sakit akan aku tebus. Hingga kesempatan itu hadir. Kapan? Ketika Rasulullah sudah wafat, ternyata ada kasus Nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab ya. Dan di situ khalifahnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar mengirim satuan pasukan untuk mengepung Bani Hanifah, tempatnya Musailimah itu, hingga Musailimah takluk. Dan di sini sosok yang membunuh Musailimah adalah Wahsy. Wahsy ikut pasukan itu dan berhasil membunuh Musailimah, sang nabi palsu itu ya, dengan tombaknya sendiri. Di mana tombak itu telah Wahsy gunakan untuk membunuh Hamzah dulu. Jadi tombak itu, ini tombaknya Wahsy ya, telah membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan tombak yang sama itu telah membunuh orang yang paling dimusuhi oleh Islam. Ini sebagai penebusan Wahsy gitu. Jadi di sini banyak sekali ya kisah-kisah sahabat-sahabat yang itu belakangan masuk Islam, belakangan sekali. Wahsy di sini contohnya. Kemarin juga ada Ikrimah, ada Abu Sufyan, dan juga nanti ada Hindun. Itu belakangan masuk Islam. Bahkan dulu memusuhi secara brutal lah Rasulullah dan kaum muslimin. Tetapi ketika mereka semua masuk Islam, mendapatkan hidayah, mereka membayar mahal dengan prestasi keislamannya itu. Ikrimah contohnya itu ikut dalam penaklukan ke Persia kalau tidak salah bersama dengan Khalid bin Walid. Abu Sufyan anak keturunannya Muawiyah bin Abu Sufyan juga menjadi khalifah dan seterusnya. Meskipun terlambat masuk Islamnya, tetapi mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk berkarya di dalam Islam. Nah, yang terakhir adalah sosok Hindun. Tapi karena di sini waktunya terbatas, saya agak skip ya kisah Hindun ini. Ini menarik Hindun sebenarnya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca di kisah-kisah Sahabiyah. Kalau karakter di laki-laki sahabat itu Umar. Nah, kalau di perempuan ini Hindun, yang kayak Umar ini. Benar-benar karakter yang sangat kuat, berkepribadian yang kuat ya. Wah, luar biasa Hindun ini. Masuk Islam dengan cara yang menarik, cara yang menarik. Nanti bisa dikupas sendiri. Salah satu statementnya adalah ini. Setelah berbaiat, kan itu dibaiat oleh Rasulullah berserta dengan kaum ini ya, para wanita-wanita yang lain, namanya Baitun Nisa, dikenal dengan Baitun Nisa, baiatnya para wanita. Ini Hindun juga berada di situ. Setelah menyatakan keislaman dan berbaiat, Hindun berkata seperti ini. Wahai Rasulullah, demi Allah, sebelum ini tidak ada kelompok yang paling aku inginkan menjadi hina melebihi kelompokmu. Tetapi hari ini tidak ada kelompok yang paling aku inginkan untuk menjadi yang paling mulia melebihi kelompokmu. Hindun pun juga sudah jatuh cinta kepada Islam dan Rasulullah. Nah, yang terakhir ini paling akhir, coba sedikit, mudah-mudahan 5 menit ada waktu untuk membahas wafanya untuk Ansor. Wafa itu diartikan dengan kesetiaan. Wafa itu apa ya? Pengakuan atas kebaikan dari orang lain sehingga berupaya untuk membalas kebaikan itu. Dan salah satu sifat Rasulullah yang paling menonjol itu adalah wafa ini. Wafa. Wafanya kepada Khadijah kita tahu bagaimana Rasulullah setelah bertahun-tahun Rasulullah ditinggal Khadijah, itu kan nggak pernah melupakan Khadijah. Selalu disebut sampai membuat istri-istri yang lainnya cemburu gitu ya, terutama Aisyah. Ya seperti itu tipikal Rasulullah, wafa. Sunnahnya Rasulullah salah satunya ini wafa. Dan peristiwa Fathu Mekah ini ternyata membuat perasaan Ansor ini juga bergemuruh. Gundah, mengharu biru Ansor ini di peristiwa Fathu Mekah. Duh, kenapa? Kan selama ini ya, Ansor ini membela mati-matian Rasulullah. Karena Rasulullah berada di tengah-tengah Ansor. Nah ini setelah Mekah takluk, masuk ke dalam Islam. Wajar. Rasulullah akan kembali ke kampung halamannya. Rasulullah akan kembali kepada keluarganya. Wajar kan? Wajar. Dan otomatis di situ akan meninggalkan Ansor. Waduh, ini hal yang paling nggak kebayang di pikiran Ansor itu. Rasulullah pindah, tidak lagi bersama kita, nggak di Madinah. Allah ya Karim. Ini nggak kebayang. Makanya mereka gundah ini Ansor. Dan tampaknya Rasulullah paham.
perasaan Ansar ini luar biasa Rasulullah. Karenanya Rasulullah setelah peristiwa di Ka'bah tadi, Rasulullah menyuruh Abu Hurairah itu untuk mengumpulkan para sahabat Ansor itu di Bukit Sofa. Dikumpulkan di situ di Sofa. Nah, eh, setelah menyelesaikan urusan di Ka'bah tadi ya, banyak Rasulullah bertolak menuju Sofa. Kemudian beliau berdiam dulu sejenak di Bukit Sofa. Kan nggak deket ya. Nggak jauh lah. Deket antara Ka'bah dengan Bukit Sofa kan deket. Kemudian di Bukit Sofa itu Rasulullah menghadap Ka'bah, duduk memuji Allah dengan tenang, dengan doanya yang khusyuk. Itu di dekat Ansor itu ya. Yang sebelumnya sudah diarahkan untuk berkumpul di sana. Ansor ada di situ. Juga diam memperhatikan Rasulullah. Begitu tenang, begitu teduh, gitu ya. Bahagia kelihatannya Rasulullah. Bahagia. Tapi perasaannya Ansor sudah galau itu. Aduh, ini terakhir kelihatannya kita sama Rasulullah. Udah, Rasulullah kembali ke Mekah. Rasulullah akan menetap di sini kelihatannya. Dan kita akan pulang ke Madinah. Waduh. Nah, di tengah-tengah kerumunan Ansor itu ada yang berkata, lirih, pelan, nggak kedengaran oleh Rasulullah jelas. Agak berbisik gitu ya. Tampaknya beliau telah dikuasai gemuruh rasa sayang kepada kaumnya dan dipenuhi harapan akan dukungan kerabatnya. Wah, ini kalimat cemburu ini. Yang ngomong cuma satu orang, tapi ini mewakili semua perasaan Ansor. Jangan-jangan Rasulullah sudah melupain kita ini. Aduh, karena sudah berjumpa dengan keluarganya, sudah pulang ke kampung halamannya. Wajar, wajar. Rasulullah sudah kembali ke kampung halamannya. Ya itu, tampaknya beliau dipenuhi rasa gemuruh kasih sayang kepada kaumnya dan dipenuhi harapan akan dukungan kerabatnya. Sudah nggak butuh dukungan kita lagi. Toh kerabatnya sudah menjadi pendukung. Kita kan mendukung Rasulullah karena waktu itu kerabatnya yang di Mekah memusuhi Rasulullah. Nah ini kerabatnya yang dulu memusuhi sudah menjadi pendukungnya Rasulullah. Ya udah, selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Rasulullah tiba-tiba berhenti ya dari zikirnya itu. Dan tampaknya sudah tahu ada perkataan itu di tengah-tengah Ansor. Karena mungkin diberitahu oleh Jibril juga. Kemudian Rasulullah angkat bicara. Ya ma'syaral Ansor, taquluna amma rajulu fa akhadathu ra'fatu biqaumih wa adarakathu raghbatu fi qarabatih. Faman ana? Kalla wallahi inni la rasulullahi haqqan wa innal mahya la mahyakum wa innal mamata la matukum wa innal mamata la mamatukum. Wahai segenap Ansor, di antara kalian ada yang mengatakan seperti ini. Tampaknya beliau telah dikuasai gemuruh rasa sayang kepada kaumnya dan dipenuhi harapan akan dukungan kerabatnya. Paman Ana, kalian pikir aku ini siapa? Kalian pikir aku ini orang yang mudah melupakan kebaikan? Sekali-kali tidak. Tidak. Wallahi, kalla. Demi Allah, sesungguhnya ini Rasulullah. Aku ini benar-benar utusan Allah. Jadi melupakan kebaikan itu bukan ciri-ciriku. Bukan akhlak seorang Rasul. Bukan. Rasulullah paham di sini dan benar-benar menyelami perasaan Ansor. Makanya Rasulullah mengumpulkan Ansor di sofa untuk mengantisipasi kalau ada Ansor ya ini yang apa ya merasa tidak diperhatikan gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan itu. Kalian pikir aku ini siapa? Orang yang akan mudah melupakan kebaikan seseorang? Kaum enggak. Aku ini Rasul dan akhlak seorang Rasul itu tidak pernah mudah melupakan. Bahkan harus membalas kebaikan orang lain. Wallahi, inilah Rasulullah. Wa inna la mahyakum wa innal mamata la mamatukum. Hidupku bersama kalian dan matiku pun bersama kalian. Jadi Rasulullah sudah final ini, tidak akan meninggalkan Ansor. Dibalas, dijawab sama orang-orang Ansor. Qalu ya Nabi Allah bi abina anta wa ummina ma qulna dzalika illa makhafata an tufariqana wa tad'ana faqala lahum antum shadiquna indallahi wa inda rasulih. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibu kami menjadi tebusannya, biarlah ayah dan ibu kami menjadi tebusanmu. Tidaklah kami berkata seperti itu, melainkan kami semua takut ya Allah kehilanganmu wahai Rasulullah.
Kami semua takut kehilanganmu. Kami semua takut engkau akan meninggalkan kami. Rasulullah berkata, menjawab, kalian adalah orang-orang yang tulus. Kalian orang-orang yang benar, orang yang ikhlas, orang yang berkomitmen terhadap Allah dan Rasulnya. Dan mendengar pernyataan tersebut, orang-orang Ansor semuanya menangis. Semuanya menangis sejadi-jadinya. Ini riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Zanjuwah. Ibnu Zanjuwai. Allah ya Karim. Jadi benar-benar Rasulullah terhadap Ansor ini luar biasa. Di kesempatan yang lainnya sebenarnya juga ada di peristiwa Hunain nanti. Ansor juga mulai merasa galau. Kenapa kok Rasulullah lebih mementingkan kaum yang lain gitu ya. Rasulullah lebih mementingkan kabilah yang baru masuk Islam, diberikan harta lebih banyak, diberikan harta rampasan lebih banyak. Sedangkan kita yang bersama Rasulullah, yang menaruhkan nyawa, yang mempertaruhkan jiwa dan raga, membela Rasulullah malah tidak mendapatkan apa-apa di Hunain. Ada kisahnya nanti. Kemudian Rasulullah tahu bahwa orang-orang Ansor merasa kecewa karena tidak mendapatkan harta rampasan perang dengan anggapan seperti itu. Kemudian Rasulullah menegur. Rasulullah menegur. Apakah, wahai semua Ansor, wahai orang-orang Ansor, apa kalian tidak berkenan? Apakah kalian tidak ridho? Orang lain itu membawa harta, membawa unta, membawa domba, pulang ke rumahnya membawa materi. Sedangkan kalian orang-orang Ansor pulang ke Madinah membawa Rasulullah. Demi demi jiwa yang ada, demi jiwaku yang ada di genggamannya, gitu. Kalau bukan karena hijrah, sesungguhnya aku termasuk orang Ansor. Kalau nggak ada peristiwa hijrah, sebenarnya Rasulullah itu mengaku dirinya bahwa dia termasuk orang-orang Ansor. Aku ini Ansor. Apabila Ansor, apabila seluruh manusia, seluruh orang menempuh suatu jalan di sebuah celah gunung, kemudian orang Ansor menempuh jalan yang lain, maka aku akan menempuh jalannya orang-orang Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor. Ya Allah, rahmatilah anak-anak Ansor. Rasulullah mendoakan orang Ansor di sini. Sama kemudian orang Ansor menangis sejadi-jadinya. Kami ridho ya Allah. Kami ridho kepadamu wahai Rasulullah. Kami ridho. Luar biasa Ansor. Mungkin itu ya beberapa eh, karakter dari Rasulullah. Terutama terhadap kebaikan orang-orang Ansor ya. Wafanya Rasul itu begitu mendalam. Dan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan orang Ansor. Meninggalkan Madinah. Sampai Rasulullah dimakamkannya pun juga bukan di tanah kelahirannya, tetapi di tanahnya orang-orang Ansor di Madinah. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena peristiwanya banyak. Jadi kelihatannya waktunya juga molor. Saya serahkan kepada moderator. Jazakallah khair Ustaz Dr. Faisal Mahdi atas pemaparan yang sangat detail yang menggambarkan seperti kita terbawa pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setelah Fathu Makkah. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah agar kita memiliki hati yang dapat memaafkan sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW? Monggo Ustaz. Eh, ini pertanyaan sangat berat ini ya, karena saya pribadi juga bukan sosok yang mudah untuk ya memaafkan sebagaimana Rasulullah memaafkan ya. Eh, ya dengan kita mengetahui yang pertama ya, dengan kita mengetahui sosok Rasulullah yang begitu mulia seperti ini ya, mudah memaafkan, itu setidaknya kita menjadikan teladan ya satu. Bagaimana kita menjadikan karakter-karakter yang ada di dalam diri Rasulullah, entah itu karakter Qur'aninya, kedekatannya dengan Rasulullah, kedekatannya dengan Allah ya, Rasulullah itu kan luar biasa. Sholat malamnya, zikirnya, doanya itu kan nggak pernah putus. Mungkin itu salah satu utama dan pertama yang mungkin bisa kita coba eh, dengungkan di kehidupan kita ini. Juga saya menasihati diri saya pribadi ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain meskipun itu sekecil
biji zarroh gitu ya. Jadi dengan kedekatan dengan Allah gitu ya, yang itu memegang hati kita ya, yang membolak-balikan hati kita dengan kedekatan itu mudah-mudahan Allah izinkan hati kita melunak mungkin ya. Sehingga kita mudah untuk mengakui kesalahan orang lain atau bahkan mungkin mengakui kesalahan diri kita sendiri dan memaafkan diri orang lain atau bahkan memaafkan diri kita sendiri. Itu satu mungkin. Jadi kedekatan kita dengan Allah yang zat yang paling berhak membolak-balikan hati kita ini, yang sudah membolak-balikan hatinya Abu Sufyan, yang sudah membolak-balik hatinya para tokoh-tokoh Quraisy, Wahsy, membolak-balikan hatinya Hindun kan Allah, membolak-balikan hatinya Ansor itu kan Allah. Sedangkan di sini kita mencoba untuk ya menggunakan instrumen ketaatan kita kepada Allah, entah itu ibadah maldho dan yang lainnya, agar Allah izinkan kita memiliki hati yang mudah memaafkan. Satu. Kemudian yang kedua, eh, kata guru saya, memaafkan itu skill. Skill. Skill itu berarti keahlian. Kalau keahlian berarti harus dilatih. Harus dilatih. Artinya nggak bisa sekali dua kali memaafkan itu bisa benar-benar murni, tulus. Perlu dilatih kelihatannya. Saya pun juga setiap hari, kalaupun ada kesalahan di orang lain, ya kalau sepele mungkin gampang lah ya. Tapi kalau yang itu menyayat hati kan juga agak repot kita sebenarnya. Saya pribadi pun juga gimana nih maafkan, gimana agar plong gitu ya, ya itu tadi perlu dilatih. Melatih, memaafkan, melatih, mengakui kesalahan orang lain gitu ya. Rasulullah pun juga nggak mudah melupakan peristiwa kematian Hamzah kan nggak mudah kan. Karena ya itu sisi-sisi manusiawi Rasulullah pun juga ada. Dan di situ Rasulullah juga juga mencoba untuk melatih, mencoba untuk apa ya, tidak mengingat-ingat masa lalu yang begitu kelam kayak gitu ya. Itu mungkin ya dua dua instrumen kecil dari saya ya. Yang nggak kecil sih besar. Dekat dengan Allah itu kan juga hal yang juga nggak sederhana gitu. Nggak sederhana. Satu. Yang kedua tadi perlu dilatih ya, perlu dilatih. Latihannya seperti apa? Ya mungkin kita mencoba untuk berkonsultasi kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang lain ya, gimana tazkiyatun nafs itu berjalan dengan optimal. Kan juga nggak sederhana. Ya. Ada caranya juga untuk menyucikan hati kita untuk bisa menjadi orang yang pemaaf, pemaaf. Allah Ta'ala ya, itu mungkin yang sedikit banget saya sampaikan. Masukan buat diri saya pribadi juga. Yang betul sangat Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin berurun rembuk ya hadirin. Mau menanyakan hal yang lain, monggo. Tak terasa kita sudah hampir di penghujung Sirah Nabawiyah ya Ustaz. Mungkin Insya akan Allah. tersisa satu atau dua pertemuan lagi. Semoga harapannya Sirah Nabawiyah yang sudah berseri lebih dari 20 seri ini bisa menghujam di hati kita dan bisa mengenal Rasulullah Muhammad SAW secara sirah perjalanan hidupnya dan semoga silaturahim kita dalam hal untuk mengkaji sirah kisah yang mungkin tidak semua orang bisa menguasai dalam hal ini dan bisa bersharing gitu ya. Moga-moga kita bisa melanjutkan silaturahim ini. Mungkin bila tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mohon untuk memimpin doa Ustaz. Dr. Faisal. Baik, kita tundukkan kelas jenak ya. Mungkin kita awali dengan beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما يا عليم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, betul sangat Ustaz. Ini ada yang menjadi kolom chat. Ini Dokter Adi Bakarman di Banyuwangi. Kalau bisa mengusulkan setelah Sirah Nabawiyah, selesai dilanjutkan Sirah Khulafaur Rasyidin. Moga-moga ada kesempatan ya Ustaz. Insyaallah. Amin. Kita Ya, tutup kajian cukup pada pagi cukup hari ini. berat. Moga-moga ada rezeki Amin amin amin. bisa Mudah-mudahan melanjutkan. Allah berikan Insyaallah. waktu. Kita tutup kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar. Astaghfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.